Ya gue baru selesai ya, dibikin tegang, jijik, tapi kadang-kadang di beberapa adegannya ngakak gitu. Bayangin film horor ada lucu-lucunya, gimana nggak menyenangkan pengalaman nontonnya gitu. Aduh, gue suka banget ya. Gue baru aja selesai nonton film Until Dawn. Ini adaptasi dari video game yang terbit pertama kali tahun 2015. Dan ada versi remake-nya di tahun 2024. Dan sekarang di tahun 2025 ada versi filmnya gitu. Jadi overall gue suka banget ya sama film yang satu ini. Jadi filmnya dari segi cerita dibedain dari film. Tapi sepertinya semestanya masih dalam satu film gitu. Jadi kayaknya dibilang sebagai spin-off kali ya, adaptasi spin-off. Ada karakter yang menjadi benang merah dari game ke versi film. Terus film ini fondasi ceritanya time loop ya, jadi waktu berulang dan ya. Gue tuh suka banget elemen game atau elemen di dalam video gamenya itu bisa dimasukin ke dalam versi film. Jadi fondasi dari cerita, jadi referensi atau home age. Ada beberapa yang mengalami penyesuaian, tapi ada beberapa yang sekelebat lewat aja. Tapi hasilnya menurut gue menyenangkan gitu. Jadi pengalaman menontonnya tuh lumayan lengkap lah gitu. Jadi horor tegangnya ada, referensi ke gamenya bikin, ini muncul di dalam film gitu. Itu juga ada gitu. Gue suka lah gitu. Gue pengen bahas ya di video kali ini, tapi seperti biasa kita ke sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi ceritanya karakter utamanya seorang cewek bernama Clover. Dia ditemenin sama 4 sahabatnya mencari keberadaan saudaranya si Clover nih yang bernama Melanie yang menghilang sudah 1 tahun lamanya gitu. Jadi sesampainya di sebuah tempat misterius bernama Glor Valley, Clover dan 4 sahabatnya tuh mulai mengalami hal yang janggal atau aneh, mistis bahkan. Dan mereka tuh mengalami sebuah time loop atau waktu berulang, dan di tiap malam pengulangannya itu mereka mendapatkan teror yang semakin lama semakin mencekam gitu. Jadi kalau malam pertama tuh level seremnya masih di sini. Begitu masuk ke malam kedua, malam ketiga dan seterusnya tuh naik just gitu ke atas level tegangnya gitu. Itu gue suka banget. Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dari film ini. Jelas datang dari penulisan cerita, berkaitan ya terutama aturan main dari time loopnya gitu. Jadi gue tuh ngelihat film ini ditulis cukup kreatif dan imajinatif dan menyenangkan hasilnya. Dimana time loopnya itu dibuat seakan-akan sebagai representasi genre atau subgenre horor yang udah ada saat ini gitu. Horor, film-film horor yang saat ini ada, genre dan subgenrenya seperti apa aja, katakanlah slasher, katakanlah horor-horor yang ada kutukan mistis, terus ada body horror dan gore gitu, dan lainnya. Itu mereka bisa kulminasi jadi satu. Mereka petain gitu ya. Mereka oke, malam pertama slasher fokusnya, malam kedua slasher dan tambahannya apa, malam ketiga dan seterusnya apa gitu, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya lama kelamaan film ini mulai memasukkan ya elemen horor yang dulu di video gamenya pernah ada. Terus sekarang versi filmnya juga ada gitu. Jadi di awal sedikit berbeda, tapi begitu masuk ke pertengahan dan akhir, yang mirip dari gamenya ini loh elemen ceritanya gitu. Itu berasa dan hasilnya menurut gua menyenangkan lah gitu. Oke. Nah, poin kedua yang gua suka dari film ini, dari segi cara bernarasinya tuh rapet banget gitu. Jadi kalau kalian lihat gitu ya di website, durasi filmnya tuh 1 jam 40 menitan. Nah, yang dikerjakan oleh mereka di dalam film ini adalah mengenalkan karakternya masing-masing tuh punya fungsi ya. Jadi Clover sebagai karakter utama, sebagai moral kompas atau yang menggerakkan dari titik satu ke titik yang lain, ya itu udah pasti gitu karakter utama. Tapi 4 sahabatnya si Clover itu kelihatan tuh masing-masing tugasnya di dalam film tuh apa gitu. Jadi kayak di awal plantingannya seperti apa, di tengah hasilnya apa, yang di awal plantingannya seperti apa, di akhir ternyata kepake gitu, dan seterusnya. Itu banyak banget dan gue tuh suka gitu. Dan secara penulisan karakternya pun gue tuh ngerasa kayak ada paralel sifat-sifat dari karakter-karakter yang ada di dalam game gitu. Jadi ada formasinya tuh satu cewek utama ya, terus kayak yang masing-masing ini kayak cowok cewek gitu. Nah, cowok cewek ini sifat-sifatnya tuh kayak yang ini pemberani, yang ini pragmatis, yang ini troublemaker, yang ini apa gitu. Itu ada semua gitu dicampur gitu. Gua tadi sebutin nggak berurutan ya gitu, kayak campur aduk aja gitu seingat gua. Ketika mereka punya karakter yang berbeda-beda dan ditumpahkan ya ke dalam situasi yang seperti apa di dalam film gitu. Jadi dialog-dialog perdebatan mereka tuh membuat gue memahami, ternyata moral kompas di karakter yang mana seperti apa dan lain sebagainya. Kalau yang A terlalu terlalu kita harus stick together always gitu. Terus kalau yang B
ya tadi kan kata si ini harus begini, kata dokumen yang ini segala macam caranya gini-gini. Yang C dan D-nya seperti apa gitu, itu ada dan seru banget gitu. Gue kayak make sense juga sih karakternya gitu. Jadi ya menyenangkan lah pengalaman nontonnya gitu. Apalagi karakter-karakter yang berbeda-beda disiksa atau diterornya tuh beda-beda juga. Jahat banget ya gue ngomong kayak gini, tapi ya itu film yang gue tonton seperti itu pengalaman nontonnya gitu, seru. Nah sekarang gue pengen masuk ke poin selanjutnya yang gue suka dari film ini. Aduh, gue tuh suka banget ya elemen di dalam gamenya, banyak banget yang dimasukin. Ada yang disesuaikan, ada yang plek-ketiplek, ada yang sebagai home age atau referensi aja. Tapi tentu ada beberapa hal di dalam gamenya tuh yang tidak hadir gitu. Gue nggak pengen spoiler seperti apa. Gue pengen share yang esensial di dalam ceritanya, yang gue rasa karakter ini, yaitu si Dr. Hill, sama-sama diperankan oleh Peter Stormare ya. Dulu di game dia motion capture sama voice acting, dubbing gitu maksudnya, atau ya rekamannya, recording sessionnya. Kalau sekarang dia berhasil menghidupkan karakternya. Nah, antara Dr. Hill versi game sama Dr. Hill versi film, itu kayaknya masih tanda tanya lah ya. Dr. Hill yang samakah atau tidak? Tapi dia menjadi sebuah benang merah gitu, karena ada satu momen di mana ini dari game muncul gitu. Itu gue senang banget, jeritan gue di dalam hati gitu. Itu gue suka banget gitu. Jadi itu salah satunya. Dan yang kedua ada misalkan psikopat pakai topeng badut, itu juga ada walaupun berbeda gitu ya. Kalau di game ya topeng badutnya ada rambutnya, kalau di sini botak gitu. Sama yang terakhir, monster antagonis utama dari game muncul juga di dalam film ini. Tapi gue tidak pengen spoiler lah ya. Buat yang udah main gamenya berarti ya bisa atur ekspektasi kalian. Karena monster antagonis utama dari gamenya ke dalam versi film itu kayak punya sedikit penyesuaian rules of the game, backstory, cara kerja, kenapa bisa terjadinya seperti ini dan lain sebagainya, titik. Tapi di saat yang bersamaan gue tuh ngerasa kayak ada elemen serupanya sama dari dalam film dengan dari dalam video gamenya gitu. Jadi kalau kalian nonton, kalian ketemu iya juga ya gitu, mirip sama di game dari segi apanya aja ada lah di situ gitu. Gue suka itu satu. Dan yang kedua juga ya, dari segi walaupun lokasi tempatnya berbeda gitu ya. Kalau si game kan apa sih bilangnya, villa atau cottage-nya keluarga Washington. Nah kalau di film itu adalah Glory Valley, sebuah kayak tempat kecil. Tapi ada sebuah plot twist berkaitan dengan bisa dibilang apa yang ada di bawah dari tempat mereka gitu ya. Pas di dalam film mulai membahas sebuah ini nih elemen ceritanya gitu, sama ya seperti di game gitu. Itu gue jadi lebih apresiasi. Dan beberapa elemen tempat lainnya juga ada lah gitu. Itu gue seneng sih. Bahkan cara kerja karakter utamanya mencari-cari petunjuk gitu ya, ketemu peta, ketemu buku diary, ketemu kertas-kertas di balik, ketemu VHS ya sebutnya ya. Gue milenial tua nih gitu. Jadi home video apa sih bilangnya? Ya itulah, kaset gitu. Masukin kaset, ada video apa, oh ini ternyata dan lain sebagainya. Ada radio segala macam. Itu yang pernah ada di game bisa dimunculin juga di dalam film. Itu jadi part of the story, seru banget gitu. Dan ditambah ya, ngomongin soal Until Dawn versi video game. Kan kalau Until Dawn buat kalian yang pernah main gamenya atau pernah lihat orang main gamenya di YouTube atau di Twitch gitu, gamenya ini tuh kayak punya elemen memperlihatkan karakter bisa punya pengambilan keputusan yang berbeda. Kalau di film kan ya dibuatin versi film lah gitu. Film ini memperlihatkan karakternya apa, ambil keputusannya apa. Tapi di beberapa adegan awal tuh kayak semacam memperlihatkan ada 1-2 karakter yang sebenarnya dia bisa ngapain loh gitu. Tapi kayak kemana dan lain sebagainya. Ya feel atau sensasi tegang punya pilihan di dalam gamenya. Mereka tuh kayak punya upaya untuk mencoba menghidupkan, walaupun secara perasaan, secara ketegangan tuh ya nggak sama lah sama pemain game gitu. Kalau main game kan pemain game yang memilih, kalau ini udah dipilihin sama si sutradara dan tim penulis lah gitu, arah karakternya mau kemana dan lain sebagainya gitu. Tapi ya itu tadi gue bilang, kayak sembunyi di satu tempat, ngambil barang atau nggak ambil barang, lari-larian di dalam lorong gitu, terus kayak sorot center ke arah mana, itu ada semua di dalam film gitu. Oke. Nah sekarang gue pengen
pengen masuk ke beberapa poin yang menurut gue mungkin jadi sedikit catatan atau kayak ya entah atur ekspektasi, atau kalau misalkan kayak gue kayak punya ekspektasi seperti apa, jadi ya bisa dibilang mungkin kekurangan lah setidaknya buat gue secara subjektif gitu. Yang pertama, gue tuh ngerasa film ini memang tujuan utamanya menakut-nakuti penonton, tapi di saat yang bersamaan tuh bikin takutnya tuh takut bebarengan, takut sambil teriak bareng ke depan layar lebar. Terus memperlihatkan beberapa karakter utamanya mengambil tindakan-tindakan yang bodoh gitu ya, kayak cit udah tahu kayak titik tapi lu masih cari masalah gitu. Sampai pada akhirnya karakter-karakternya belajar dan mulai melakukan perlawanan terhadap sosok-sosok antagonis yang meneror mereka. Nah, pada saat mereka melakukan perlawanan itu adegannya berhasil dibikin seru banget gitu. Kayak wah anjir keren banget nih gitu. Itu ada gitu, itu berhasil mereka lakukan. Tapi untuk ngerasa menggali backstory karakter-karakter utamanya tuh belum se-memorable itu gitu. Tentu ada beberapa dialog yang mengarahkan tragedi, ironi yang dialami oleh karakter yang mana, tapi ya belum se-memorable itu dan belum se-ngena itu gitu. Kalau diucapkan secara kalimat tapi belum terlalu diperlihatkan sampai sebegitunya, ya belum berhasil menurut gua gitu. Itu satu. Kayak misalkan ada satu adegan katakanlah flashback, tapi flashbacknya ya kurang nendang aja buat gua gitu. Kayak apa nih konteksnya gitu. Tiba-tiba ada kejutannya gitu di dalam flashbacknya ya. Itu kejutannya apa silahkan cari tahu sendiri. Nah, poin kedua yang gua rasa masih jadi kekurangan dan ya sebenarnya minor ini ya, gue tuh ngerasa penjelasan rahasia dari tempat yang didatengin sama si Clover dan 4 sahabatnya tuh kayak masih belum terlalu dijabarkan secara solid gitu. Kayaknya film ini tuh menakarkan ya, pakai takaran atau diporsiin, penjelasannya cukup segini aja gitu. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget, nggak terlalu ribet dan lain sebagainya. Yang penting ya, dia tuh masih punya benang merah sama semesta yang sudah pernah diciptakan oleh gamenya melalui karakter Dr. Hill lah gitu, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak mengindikasikan memang tempatnya ini terkutuk, dibilangnya seperti itu. Tapi kejelasan dari kutukannya seperti apa, cara kerjanya belum terlalu tergali atau belum mau terlalu digali lah sama mereka. Gitu sih. Oke, that's it, itu aja dari gue Ray mau pamit undur diri ya. Gue overall seneng banget nonton film Until Dawn, adaptasi dari game, adaptasi spin-off dari game. Elemen-elemen di dalam gamenya berhasil dimasukin, tapi jualan utamanya horor, berhasil nakut-nakutin gue sebagai penonton. Tapi di saat yang bersamaan ada beberapa adegannya yang ngakak-ngakak banget sih gitu. Oke, mungkin di luar sana udah ada yang nonton film ini, pengen share komentar kalian, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Oke, gue pamit, sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye bye semua, thank you.